Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'mati sihatil badan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak hanya sekedar basa-basi tapi betul-betul mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan hidup selalu sehat dan tidak pernah sakit. Apalagi dalam posisi kondisi yang seperti ini, dengan munculnya wabah corona. Maka betapa pentingnya kita selalu menjaga kesehatan kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kultum dengan tema sehat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam sebuah sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya itu mengalami sakit hanya 2 kali, yakni ketika pertengahan daripada hidupnya dan ketika saat menjelang wafatnya. Dari hal seperti ini sehingga menarik perhatian dari para tokoh dunia untuk bagaimana mengkaji, untuk bagaimana meneliti kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita di dalam hidup ini senantiasa sehat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada sebuah resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau tidak pernah atau jarang sakit? Di antara resep itu yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun sebelum subuh. Sungguh ada rahasia yang luar biasa ketika kita bangun sebelum subuh. Di antara rahasia-rahasia itu, di antara hikmah dan keutamaannya itu adalah jelas. Ketika bangun sebelum subuh, banyak sekali peluang-peluang pahala. Di samping itu, hikmah daripada bangun sebelum subuh, peluang kita untuk senantiasa sehat karena udara pagi itulah udara yang masih segar yang kita hirup. Dan bahkan orang yang senantiasa bangun sebelum subuh itu akan memperkuat pikiran, akan memperkuat daripada perasaan kita. Makanya para salafus salih dulu ketika menghafal Al-Quran, menghafal hadis, maka memanfaatkan waktu-waktu sebelum subuh. Karena otak masih fresh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aktif menjaga kebersihan. Banyak sekali hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita senantiasa menjaga kebersihan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu adalah merupakan syarat, merupakan sebagian daripada iman. Jadi kalau bicara masalah kebersihan, maka Islam lebih dulu untuk berteori. Islam lebih dulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa hidup bersih. Seperti pada saat-saat seperti ini, maka dengan adanya wabah corona, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ternyata dengan adanya wabah corona ini menjadi sebuah pelajaran kita untuk senantiasa hidup bersih.
Makanya betul kata Allah dalam Al-Quran bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang terjadi di dunia ini itu pasti ada hikmah yang terkandung. Kita diajari dengan adanya corona untuk senantiasa cuci tangan sebelum makan. Untuk senantiasa cuci tangan ketika dari bepergian. Untuk senantiasa membersihkan badan kita dan seterusnya. Karena memang kebersihan itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak pernah banyak makan. Ternyata puasa ini juga mendidik, melatih kita untuk menjadi sehat. Karena organ tubuh kita itu mengalami istirahat. Dalam perut kita ternyata dibagi menjadi 3. Sepertiga adalah untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk air. Di mana masing-masing itu harus bisa terpenuhi dengan normal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Beda kita kadang. Makan ketika lapar, berhenti makan kalau belum kenyang banget. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah agar kita menjadi orang yang selalu sehat menurut Rasulullah adalah gemar jalan kaki. Rasulullah adalah pribadi yang gemar jalan kaki. Menemani istri belanja ke pasar. Dan bahkan Rasulullah adalah pribadi yang gemar olahraga. Makanya Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada putranya, yakni untuk sibahah, yakni renang, rimayah misalkan, berpanah, naik kuda, dan bahkan jalan kaki. Ternyata manfaat jalan kaki sungguh luar biasa. Begitu kita jalan kaki, kemudian kita keluar keringat, maka pori-pori kita menjadi terbuka, maka peredaran darah jadi lancar, maka insya Allah kita akan menjadi sehat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tidak pemarah. Ini yang kadang-kala kita sulit. Setiap di antara kita pasti pernah marah. Marah itu adalah sesuatu ketidaksukaan dalam hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak pas. Melihat sesuatu yang tidak pas sesuai dengan hati kita. Akan tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan dijamin oleh Allah masuk surga nantinya adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengendalikan diri ketika marah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Laisa syadid bisur'ah, walakin syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukannya orang yang hebat, orang yang dikdaya adalah orang yang ketika gulat dia selalu menang. Akan tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa yamliku nafsahu 'indal ghadab, mengendalikan diri ketika dia itu marah. Ada upaya-upaya untuk mengendalikan diri, meredam daripada kemarahan, yakni ketika kita dalam posisi marah, kita berdiri, maka jadikan ketika berdiri menjadi duduk. Kemudian ketika duduk masih marah, kita berbaring. Kemudian kita berbaring kok kita masih marah, cobalah kita baca ta'awudz. Kemudian masih marah juga, kita ambil air wudhu. Ternyata masih marah juga. Kita lakukan sholat 2 rakaat dan kita beristighfar kepada Allah. Insya Allah marah itu akan menjadi reda. Dengan kita senantiasa mengendalikan diri ketika marah, maka kita akan menjadi orang yang sehat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam adalah kita senantiasa optimis dalam hidup dan kita tidak pernah putus asa. Ketika kita optimis di dalam menjalani hidup ini, maka hati kita akan menjadi bahagia, maka kita akan menjadi sehat. Hidup ini penuh dengan liku-liku. Maka ada mutiara kata mengatakan, hada yaumun laka wa yaumun alaika. Hidup ibarat jalan, bergelombang. Tidak selamanya mulus. Pasti ada tanjakan, ada temurunan. Kadang sulit, kadang susah, kadang bahagia, dan seterusnya. Maka di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang terkian berat,
Apalagi persoalan di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, yang persoalan semakin berat, dan bahkan kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabahnya virus corona ini. Kita harus sabar, kita harus ikhlas. Jangan sampai ada dalam hati, yakni titik putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu alamat daripada orang yang akan mengalami sebuah kehancuran. Bahkan Allah menstempel, Allah ngecap orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Yusuf ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayasu mir rahillah. Innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah tidak pernah iri hati. Jangan sampai ada dalam dada kita sifat iri, sifat dengki kepada siapapun. Karena itu adalah merupakan embrio munculnya daripada ketidaksehatan dalam diri kita. Manakala kita sudah punya sifat iri kepada orang lain, sifat dengki kepada orang lain, maka akan muncul rasa cemas dalam hati kita. Maka akan muncul rasa gelisah dan lain sebagainya. Boleh kita iri kepada orang lain dalam dua hal. Yang pertama adalah iri kepada orang kaya, tapi dia dermawan. Saya punya tetangga, dia kaya, tapi dermawan. Saya iri dengan dia. Dan yang kedua adalah saya iri, boleh kita iri kepada orang yang berilmu. Dia alim, dia berilmu, tapi dia banyak amal. Sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, senantiasa sesuai dalam realisasi kehidupan. Sesuai dengan amal kesehariannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak sekali sebenarnya kiat sehat menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wal-afu minkum. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.